Nah, baik teman-teman, kita kali ini masuk materi tentang bermain dan permainan di PAUD ya, mata kuliah kita kali ini. Eh, nggak apa-apa kan untuk minggu depan tanggal 6 kita mulai malam-malam aja ya, di rumah masing-masing. Kan di rumah masing-masing ada wifi ya, insya Allah. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik teman-teman semua, kita kali ini pengenalan mata kuliah integrasi AIK dan RPS tentang bermain dan permainan PAUD. Saya foto screenshot dulu ya sebentar. Tentang bermain. Bermain yang pertama adalah memang secara umum itu ya, Al-Quran itu dan ajaran Islam tidak melarang untuk bermain dan permainan. Memang ada aturan-aturannya dalam ajaran Islam tentang permainan, terutama bagi anak-anak. Justru bermain ini dipahami sebagai bagian integral dan fitrah dan perkembangan anak, namun ada batasan-batasan dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar permainan tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau sekarang disebutnya bermainnya itu bermakna ya, pembelajaran deep learning. Nah, integrasi AIK itu terdiri dari surat Yusuf ayat 12, surat Al-An'am ayat 32, surat Al-Maidah ayat 90, dan surat Al-Ankabut ayat 64. Oh ya, perhatikan video ini ya teman-teman ya. Ini ada suatu permainan, ini sebagai pembuka aja ya. Sebagai pembuka suatu permainan itu ada dua jalur ya. Anak yang pertama dimulai dengan jalur yang terdekat, sedangkan anak yang kedua dimulai dari jalur yang terjauh. Ini mulai ngos-ngosan di pertengahan. Nah, jadi seperti ini permainannya teman-temannya. Kita akan melihat berkaitan dengan tingkat energi manusia gitu kan, tingkat pernapasan, fisik motorik gitu. Mungkin di awal-awal kita menyangka yang terdekat dulu yang akan menang gitu kan. Ternyata dari yang jauh dulu yang lebih utama. Karena kan ketika kita dari awal itu kan energi kita tinggi ya. Jadi kita berupaya untuk ambil yang terjauh dulu. Nah, selanjutnya akan ada penghematan energi, maka akan lebih mudah mengambil yang terdekat. Sedangkan anak yang baju putih itu merasa bahwa mending yang dekat dulu aja lebih gampang gitu. Ternyata justru berkaitan dengan energi bahwa permainan itu lebih mudah yang diambil paling jauh dulu. Nah, selanjutnya kita bahas AIK yang pertama itu surat Yusuf ayat 12 yang berbunyi
arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bermain sebagai artinya ya, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Nah, ini memang kisah ya, kisah Nabi Yusuf gitu ya, bersama dengan 9 saudaranya ketika meminta izin kepada ayahnya untuk bermain. Padahal ayahnya udah curiga gitu, kok tumen-tumenan saudara-saudaranya ngajak Nabi Yusuf pergi gitu, sedangkan mereka tuh kan semuanya iri pada Nabi Yusuf, dan ini kok tumben baik kepada Nabi Yusuf. Nah, bermain itu sebagai kebutuhan anak dalam Al-Quran secara tidak langsung mengakui fitrah memang anak-anak itu suka bermain. Nah, begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf ya, ketika diajak bermain oleh saudara-saudaranya menuju hutan, walaupun akhirnya mereka melakukan tipu muslihat kepada Nabi Yusuf itu saudara tersebut. Nabi Yusuf bisa malah dicemplungkan ke dalam sumur ya, ke dalam sumur yang udah kering gitu, yang udah nggak terpakai dalam hutan tersebut, dan berkata kepada bapaknya bahwa Nabi Yusuf itu diserang oleh serigala sambil membawa baju berdarah-darah gitu ya pada ayahnya, sehingga menyebabkan ayahnya itu buta gitu kan, karena terlampau bersedih ya, sering sering mengeluarkan air mata sehingga menyebabkan buta pada ayahnya Nabi Yusuf. Nah, selanjutnya surat Al-An'am ayat 32 itu ya. Di sini auzubillahi wa mal hayatud dunya illa laibu walahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Yang artinya bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, dan di sini kehidupan tidak lain adalah permainan yang sedang gurau. Ayat semacam ini gitu ya, tidak bermaksud untuk mengharamkan permainan secara mutlak gitu. Sebaliknya, perumpamaan ini digunakan untuk mengingat manusia, terutama orang dewasa gitu, bahwa kehidupan dunia ini sifatnya sementara dan fana. Dan peringatan ini ditujukan kepada mereka yang terlalu mencintai dunia dan lupa tujuan akhirat. Jadi contohnya permainan itu permainan apa sih yang melalaikan gitu ya? Mungkin teman-teman tahu ya, permainan dan senda gurau gitu kan. Kayak misalnya nih teman-teman nongkrong gitu kan, mau kemana gitu ya? Ah, mau main dulu ah gitu kan, mau main dulu nih nongkrong gitu kan. Nah, itu disebut dengan permainan senda gurau gitu. Yang ditujukan bahwa kehidupan dunia itu bersifat sementara gitu ya. Kecuali kalau kalau mainnya sambil gini nih, nih tuh kayak situ kuliah sesuatu kan main nih, tapi mainnya sambil dengerin saya ngomong gitu kan. Asal jangan home pimpa terus-terusan aja di situ ya. Sama sama sweet gitu kan. Kalau home pimpa terus-terusan bisa lama gitu kan. Nah, jadi di situ gitu ya teman-teman, yang disebut dengan bahwa permainan itu yang bermanfaat itu lebih baik dibandingkan permainan yang tidak bermanfaat, termasuk scroll-scroll video gitu ya, rebahan gitu kan sama sama teman. Nah, itu juga mungkin tidak dilarang gitu. Hanya saja Allah di sini mengungkapkan bahwa negeri akhirat itu lebih baik jika kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini bukan larangan gitu ya, tapi nasihat gitu ya, agar tidak terkena oleh hal-hal duniawi yang melalaikan. Jadi nongkrong, bermain itu mungkin boleh kalau bisa kita menjadikan sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, sudah surat Al-Maidah ayat 90. Siapa yang mengaji, apa ada yang kelihatan di sini? Gantian yuk. Kok udah mulai lagi. Siapa yang mau membacakan ayatnya? Kita kasih yang online aja lah. Yang online kelihatan jelas kali ya. Kalau offline kasihan tuh. Udah kecil bertiga lagi. Bacanya susah. Ayo Mbak Salsa dibuka apa audionya, mic-nya, ayo kita mau dengar Bis- suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani maj fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Udah Bu, apa sama Artinya apa artinya Bu? artinya? Artinya, Apa sama wahai artinya? orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, ini dalam pandangan Al-Quran dan ajaran Islam ya, bermain memang adalah fitrah gitu kan. Nah zaman dulu ada tuh bermain di sini gitu kan. Jadi bermainnya kayak apa tuh, cuma bermainnya ini berkaitan dengan judi gitu. Misalkan teman-teman main badminton gitu ya. Yang menang nanti dapat 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 pokari gitu kan. Pokoknya nanti bermain apa ya, kayak semacam olahraga gitu. Nanti kalau yang berenang kita nanti dapat apa gitu kan. Tapi terkait dengan judi di situ gitu kan. Lalu ketika bermain gitu kan, di sana terdapat minuman keras. Nah, lalu seperti mengundi nasib dengan anak panah. Itu zaman dulu kan dengan anak panah ya. Misalkan eh, kayak apa tuh, mungkin kayak arisan juga itu ada yang bilang boleh ada yang bilang enggak ya, karena kan dia modalnya diundi juga gitu kan. Jadi tergantung namanya, tergantung kita menggunakan eh, imam mana gitu. Jadi ada yang mengharamkan dengan modal arisan, ada yang memperbolehkan gitu ya, gitu. Lalu jangan menabung juga sama, ada yang membolehkan menabung di bank itu haram, tapi kalau yang nabung di apa syariah itu ada yang bilang halal, ada juga bilang nggak boleh. Jadi berbagai macam eh, tentang larangan dan namanya anjuran gitu. Nah di sini dalam permainan ini ya, ada minuman keras, lalu ada berjudian juga dengan mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk dalam perbuatan keji di situ gitu ya. Apabila dalam permainan tersebut mengandung unsur-unsur demikian. Jadi kalau bisa itu permainan itu adalah yang bersifatnya itu edukatif, menyehatkan, tidak bertentangan dengan akhlak ya. Secara keseluruhan pandangan Islam tentang bermain itu bersifat seimbang. Jadi bermain adalah hal yang baik diperlukan untuk perkembangan, namun harus dilakukan dengan bijak dalam koridor syariat ya. Tujuannya adalah agar manusia itu maupun orang dewasa ataupun anak-anak dapat bersenang-senang tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama ataupun moral dan spiritual gitu ya. Jadi mainan ini tidak mengandung judi, dalamnya tidak memabukkan gitu ya, dan juga tidak ada unsur dengan anak panah. Dan juga tidak ada unsur berbahaya ya teman-teman. Itu kan contohnya ya, kayak kita tuh niatnya bermain ya, yang bermain melompat terus kakinya disandungin ada tuh ya. Kebetulan saya lupa lagi naruh videonya di sini. Jadi dia tuh lompat, kakinya disengkat gitu ya. Akhirnya tuh anak jatuh gitu kan. Jatuh terkena tulang ekornya gitu. Itu kadang-kadang kita niatnya main-main gitu. Terus ketika ketika seorang anak mau duduk di kursi, kursinya kita tarik ke belakang biar sengaja dia tuh jatuh gitu. Itu kan ada unsur berbahaya ya, ketika tulang ekor kena ke tanah itu bisa mengakibatkan kebutaan ya, bisa tulang punggungnya retak, bisa menyebabkan kanker. Nah itu juga yang tidak diperbolehkan dalam syariat agama. Jadi kalau bisa kita itu bermainnya yang berfaedah atau bersifat apa tuh namanya, uh, bermakna gitu ya, yang bersifat edukatif gitu, kalau bahasa gurunya. Nah, selanjutnya surat Al-Ankabutnya hampir sama ya. Sebetulnya sudah selesai apa belum sih? Udah selesai. Nah, terakhir Al-Ankabut. Siapa yang mau baca? Ya, salah lagi. Kita dulu. Bolak-balik. Dan ini Al-Ankabut ayat 64. Sari mau baca, Sari. Sari dua perangkat nih, keren loh. Udah pakai HP, pakai laptop. Anggap aja itu apa HP-nya mic ya, Sari. Ya, mic kita mengaji nih. Dengar suara Sari. Kayaknya masih ke kamar mandi deh, Bu. Oh, saya kebetulan videonya hilang nih. Tadi ada ya, tiba-tiba videonya hilang. Video apa namanya, video teman-teman gitu, jadi nggak kelihatan. Ini selain Sari, Bu Hani, tadi Bu Hani apa namanya nggak salah ya, siapa ya? Ini kebetulan ini saya apa, nah ini ada orangnya. Bu Hani, mau baca Bu Hani. Bu Hani, Bu Hani offline ya? Iya, Bu, offline. Iya rajin Bu Hani mau offline. Ya udah saya aja, Bu. Ya, ya silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatu dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Sadaqallahul azim. Baik, tadi ini udah kita jelaskan ya, yang sebelumnya ya, bahwa tadi yang saya bilang bahwa boleh bermain asal ingat waktu gitu kan. Ingat waktu sholat, ketika dipanggil orang tua mereka paham gitu ya bahwa orang tua itu lebih utama dibandingkan bermain dengan teman-temannya gitu kan. Kadang-kadang lagi main gitu kan dipanggil misalkan gitu ya, apa tuh dipanggil, Uyun tolong beliin garam gitu ya. Misalnya lagi main gitu ya, ntar mak gitu ya, ntar mending kalau cuman 5 menit 2 menit, ntar itu sampai 1 jam gitu. Gitu. Nah itu termasuk apa namanya, tidak diperbolehkan gitu ya gitu kan. Kalau misalkan apa tuh, Sari lagi main gitu kan, dipanggil sama orang tua, Sari pulang dulu gitu kan, bentaran nih gitu kan, jagain adek gitu kan, ntar mah gitu, waduh ntar ya sampai kapan gitu kan. Itu kadang-kadang juga orang lupa ya bahwa panggilan orang tua itu sangat lebih utama gitu kan, panggilan orang tua, panggilan sholat gitu kan. Kalau enggak misalkan kayak misalkan suaminya gitu kan, nasehatin gitu kan, mama kalau misalkan pergi izin dulu ya nih mak, lupa gitu. Padahal suaminya udah ngebilangin kalau main hati-hati nih, kayak misalkan Bu Sulis kalau main keluar jam berapa pulang, jam 12 sudah pulang ayah gitu. Toto jam 4 belum pulang-pulang, gak ada kabar. Katanya tadi ke mall dulu gitu ya, belanja dulu gitu ya, butuh ada yang diskon gitu. Kelupaan nggak bilang-bilang gitu ya. Itu mungkin teman-teman harus paham ya bahwa ketika dalam permainan ada sendaguro, kita harus ingat bahwa negeri akhirat itu adalah yang sebenarnya ya, sebenarnya mereka mengetahui. Jadi kalau ada hal-hal yang lebih utama, tolong diutamakan seperti halnya sholat, izin suami, panggilan orang tua gitu kan. Nah, itu lebih lebih diutamakan. Tadi udah kita jelaskan ya yang ini. Selanjutnya adalah jadi kesimpulannya itu, batasan dan prinsip dalam permainan. Permainan yang dilarang agama adalah permainan yang mengandung unsur judi atau taruhan atau maisir ya. Jadi Al-Quran dengan tegas melarang judi karena termasuk perbuatan setan yang menimbulkan permusuhan dan melalaikan dari mengingat Allah. Nah, tadi saya bilang ya, misalkan kalau menang dapat ini, kalau kalah bayarin apa tuh namanya, makanannya kayak gitu-gitu. Itu masuk judi ya. Lalu permainan yang menimbulkan permusuhan atau bahaya ya, seperti permainan kekerasan, menyakiti fisik, memukul wajah gitu kan. Misalkan kita home pimpa nih yang kalah ditabok tuh. Pernah nggak kayak gitu? Home pimpa alayum gambre, oh kalah tabok. Waduh gila itu. Itu memang ada ya teman-temannya. Ada kejadian gitu seperti itu gitu kan. Misalkan ada tuh permainan injit-injit semut ya, injit semut, siapa sakit naik ke atas, mending gak kira-kira gitu, nyubitnya sampai sampai kulit di tangan lupas ya, injit semut, siapa sakit naik ke atas. Oh, itu kan ada yang kayak gitu ya. Itu juga termasuk permainan yang sebetulnya menyakitin fisik tapi kita anggap itu lucu-lucuan gitu. Tapi kalau yang mukul wajah itu benar-benar parah gitu ya. Kadang ada juga yang apa tuh namanya, coret-coret wajah gitu kan, yang kalah dicoret wajahnya, dikasih bedak atau dikasih lipstick, nah gitu kan. Tapi kalau niatnya mempermalukan ya tergantung kembali kepada niat. Kalau bisa tuh niatnya yang baik lah, hanya lucu-lucuan. Kalau niatnya mempermalukan itu juga kita termasuk orang-orang yang menjolimi gitu ya. Oh niatnya mempermalukan tuh. Iya Sari tadi ke kamar mandi ya, tadi saya panggil suruh ngaji. Sari ke kamar mandi. Heeh. Ya, Ibu maaf, tadi udah izin sih di chat. Saya nggak baca nih, baru baca Ih, gitu kan. maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Nah, lalu permainan yang melarikan dari kewajiban agama ya, permainan yang seseorang lupa sholat, lupa ibadah, lupa zikir, atau lupa mencari nafkah dan kewajiban lainnya. Tuh, kayak misalkan apa tuh, suami kita ya kasihkan nonton bola ya sampai cuti gitu. Waduh gitu kan. Ayah kenapa kerja sih? Nanggung nih Persib, ntar lagi udah mau menang gitu kan. Mainnya jadi jam 5 gitu ya, jam 5 baru main. Jadi sampai gara-gara Persib mau main gitu ya sampai cuti gitu. Itu juga sama tuh ya, termasuk melarikan kewajiban agama.
Lalu permainan yang merusak akhlak ya, permainan yang mengajarkan kebohongan, penipuan atau hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lalu permainan yang berbahaya atau menyakiti, permainan yang menimbulkan bahaya fisik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Contohnya adalah mengadu ayam ya, mengadu kambing, itu kan dilarang dalam agama Islam. Berarti selain, jadi termasuk bukan orang lainnya, termasuk hewan lain atau makhluk lain ya, menyakiti makhluk Allah gitu. Itu termasuk permainan yang apa tuh namanya, dilarang dalam ajaran Islam. Lalu permainan yang merusak akhlak ya, permainan yang mengandung unsur kebohongan, penipuan atau kata-kata kotor ya, mencela, melaknat, itu diharamkan karena merusak moralitas dari permainan. Nah, ini kita lihat permainan di sini ya. Di sini permainan yang dibolehkan agama adalah permainan yang bermanfaat bagi perkembangan fisik. Nah, contohnya adalah permainan seperti memanah, berenang, berkuda. Nah, ini memanah, berenang, berkuda nanti ada ya di apa, menurut apa ya, psikologi, filosofi gitu ya. Jadi ini dikaitkan dengan filosofi yang ada anak usia dini gitu. Mungkin kalau zaman dahulu Nabi Muhammad itu mengeluarkan hadis ya, memanah, berenang, berkuda, itu dibuat filosofi kepada anak-anak PAUD. Nanti kita akan bahas ya filosofinya apa aja sih permainannya gitu ya. Nah gitu. Lalu ada permainan sini, yang permainan yang dibolehkan agama yang mendidik dan meningkatkan kecerdasan seperti teka-teki ya. Nanti ada nih, kita lihat nih, saya udah memberikan contohnya kepada teman-teman di PPT saya tentang permainan teka-teki, permainan ular tangga gitu. Lalu permainan yang mempererat hubungan sosial gitu kan. Seperti yang ini nih, ini kan mempererat hubungan sosial ya, antara guru dan siswa ya, antara teman-teman gitu. Ini juga guru harus hati-hati ya memegang yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Lalu Rasulullah juga sendiri memberikan contoh, diriwayatkan bahwa beliau tuh sering bercanda dengan anak-anak ya. Salah satu hadis menyebutkan Nabi juga pernah bermain dengan cucunya ya, Hasan, Husain gitu. Nah itu juga tidak lupa teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita mengajak permainan pada anak orang, ya itu juga jangan sampai lupa mengajak permainan untuk anak sendiri ya, untuk keluarga sendiri. Ini contoh permainan yang ini, mudah-mudahan ada videonya nanti ya. Ini suaranya kecil, saya gedein dulu. Ini udah full ya. Ya benar. Ini mah gampang ya, karena kepalanya agak botak. Yang susah kayaknya anak laki deh. Karena hampir sama semuanya kalau dipegang. Pakai jaket, tuh kan dulunya kesulitan ya saat mengenal anak laki. Anak perempuan kan rata-rata ini. Adakah yang tahu ini di negara mana kira-kira teman-teman? Jadi gurunya pakai kerudung, sedangkan kok ini anak perempuan nggak pakai kerudung. Kira-kira ada di negara mana? Jadi kalau yang tadi itu biasanya di negara Mesir ya. Karena kan memang Mesir belum, bukan Mesir, bentar-bentar, Turki, maksudnya Turki. Nah kalau Turki itu kan memang tidak apa, pemahaman warganya hampir sama kayak di Indonesia ya. Cuman alhamdulillah Indonesia udah mulai banyak yang pakai jilbab gitu, udah paham. Tapi kalau di negara Turki memang masih seperti itu ya,
Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang sih insya Allah udah mulai banyak. Itu kan tadi video lama ya teman-teman. Jadi walaupun negara Islam tapi memang anak-anaknya belum diwajibkan untuk menggunakan kerudung karena masih sistem apa ya disebutnya, lupa saya. Nah ini dia teman-teman ya, tadi mana ya, ini dia. Jadi filosofi permainan berkuda, berenang, dan memanah itu seperti apa sih gitu ya di zaman sekarang ini. Padahal tuh Nabi tuh udah menyuruh berkuda, memanah, dan berenang gitu ya. Nah ini kalau eh, sistem Nabi Muhammad menyuruh untuk berkuda, berenang, dan memanah ini memang membangun karakter fisik dan mental yang kuat gitu. Karena Rasulullah itu bersabda bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, pada keduanya ada kebaikan. Saya kemarin lupa ya di sini atau di mana ya saya pernah ngomong begini. Ini Nabi Muhammad udah bilang ya bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik gitu ya dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan ada juga apa pepatah mengatakan fisik yang kuat gitu ya akan menjadikan jiwa yang kuat juga gitu. Jadi kalau kita kondisi fisik kita kuat ya, kita tuh akan mendapatkan nama disebut anti baper CL. Kita tuh punya tameng ya. Jadi kalau fisik kita kuat kan kita punya tameng nih, anti baper gitu. Jadi misalnya jadi kalau kita menghadapi apa anak orang-orang bercanda atau orang-orang yang apa tuh namanya yang julid itu kalau fisik kita kuat insya Allah gitu ya kita tuh bisa kita menghadapi itu semua. Oh begitu doang, oh begini doang gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh bukan berarti kita harus ngangkat yang berat gitu. Kadang-kadang ujian hidup kita juga berat gitu kan. Ujian kita mendapat tekanan ya kayak kemarin saya cerita ya. Cerita misalkan teman sejawat nggak masuk gitu kan. Terus menghadapi sikap-sikap siswa kita gitu. Nah, itu kalau kalau fisik kita lagi kondisi lagi lemah, itu banyak kita tuh mudah terserang ya, terserang oleh gimana sih aliran negatif gitu. Saya kalau ngomong bahasa Cina kan nggak mungkin ya ke teman-teman yin dan yang gitu kan teman-teman nggak paham gitu ya. Mungkin positif dan negatif gitu. Jadi kalau misalkan kita kondisi kita lagi sakit itu akan mudah terkena apa disebutnya sebentar aura gitu ya. Jadi aura-aura negatif tuh mudah ya terserang oleh kita semua gitu. Kadang-kadang kita lagi kondisi lagi enak badan gitu ya. Eh, Cuman disuruh kamu hari ini ya gitu kan kamu hari ini ngomong ya itu kayaknya lemes banget. Ih saya males mau ngomong hari ini gitu kondisi. Tapi kalau kita kondisi sehat itu memang ya lebih dicintai oleh Allah gitu. Termasuk ketika kita sholat tahajud gitu kan. Kan kalau sholat tahajud itu barang siapa kita bisa sholat tahajud itu adalah termasuk salah itu adalah mukmin yang kuat gitu ya. Bangun tengah malam itu kan butuh kekuatan yang gimana ya. Jadi sebetulnya bukan fisik secara fisik gitu. Fisik secara kekuatan secara mental juga itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi bukan hanya kuat 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 mental gitu ya, termasuk lemah fisik tapi termasuk daripada kekuatan mental gitu. Jadi kalau orang yang udah sering terkena ujian itu ya, sering kena ujian mental gitu, menghadapi musibah, misalkan udah orang tua sakit, anak sakit, kalau enggak udah mana apa tuh namanya gaji suami kecil tapi kebutuhan besar, belum lagi tambah kebutuhan dari keluarga gitu. Kita menghadapi suatu ujian-ujian mental, ketika kita sudah sekian tahun ya, contohnya seperti saya, kita sudah berumur, ketika menghadapi ujian-ujian itu kita anggapnya sesuatu yang kecil gitu. Oh, itu mah ujian kecil karena kita udah pernah melewati masa ujian tersebut gitu. Dan itu kita akan menjadi seorang mukmin yang lebih kuat gitu. Jadi kuat mental juga kuat fisik gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang orang yang fisiknya kuat, ya dari sekarang nih teman-temannya rajin-rajin olahraga nih hari Minggu pagi gitu kan. Terus kalau pelajaran olahraga tuh dimaksimalkan nih, misalkan pelajaran olahraga di sekolah, ya kita ikutan olahraga gitu, jadi ikutan nonton. Jadi walaupun itu lumayan lah seminggu sekali kita bergerak ya, senam paut gitu ya. Bumi yang bulat gitu kan, matahari bulat kan lagunya ya. Kalau enggak bebeknya berenang, berenang, wek-wek itu kita maksimalkan gitu ya, walaupun cuma gaya bebeknya berenang gitu. Tangannya kan begini-gini gitu kan. Terus tarik nafas benar-benar tarik nafas walaupun seminggu sekali kita optimalkan gitu. Kita tuh sebagai guru tuh wah guru kasih bilang kayak guru itu benar-benar manusia super ya, superwoman gitu. Kalau kita benar-benar nggak kuat, repot ya untuk menyerap apa energi emosi siswa gitu kan. Jadi kita kan butuh ya untuk kita tuh sebagai penyerap emosi gitu. Jadi kita tuh seperti halnya mungkin kalau bahasa kasarnya nih
itu tuh kayak kenpel gitu. Kenpel tiba-tiba ada tumpahan air kita serap gitu. Jadi ketika anak siswa emosi kita serap ya, nah itu kita bisa menetralkan tuh di tubuh kita gitu ya. Serapan-serapan emosi-emosi siswa, emosi anak, emosi kita sendiri. Nah, serapan itu bisa kita buang kembali gitu ya, kita peres gitu kan. Kita peres, kita buang yang tepat. Jadi kita tuh termasuk masuk pemain yang kuat. Jadi kalau bisa kalau pas latihan fisik nih ya, seminggu sekali apa di hari Rabu apa hari Kamis ya, anak olahraga kita ikut olahraga tuh. Ayo lari di tempat. Kalau bisa kita jangan nyuruh terus. Kalau bisa kita ikut olahraga ya, lari di tempat. Kalau saya sih gitu sih teman-teman. Jadi untuk mengakali saya kan memang waktunya untuk ikut olahraga susah, ya saya manfaatkan tuh olahraga di siswa. Karena pas pelajaran fisik motor itu benar-benar dimaksimalkan gitu. Kayak misalkan senam apa baby shark mah senamnya sedikit ya, senam pinguin gitu kan, terutama senam PAUD. Apalagi sekarang kan sekarang kan diwajibkan ya seminggu 2 kali untuk melakukan senam Indonesia Hebat ya. Sudah ada keluar ya kalau di TK gitu kan, anjuran dari Diknas ya, Diknas Kemendikbudristek bahwa kita itu diwajibkan untuk seminggu 2 kali senam Indonesia Hebat, lalu seminggu sekali senam otak gitu. Itu saya udah melakukan ya di sekolah. Tinggal senam Indonesia Hebat nih yang guru-gurunya masih belepotan gitu ya ngajarinnya, karena memang agak sulit ya teman-temannya. Senam Indonesia Hebat, oh udah baru juga gaya begini udah ganti lagi gaya begini, belum lagi muter-muter, udah muter gayanya ganti lagi. Ini beda sama orang zaman dulu kan senang kesegaran jasmani ya, enak gitu lah itu terus gayanya. Ini mah baru juga hitungan 8 ke kanan, ntar hitungan 8 muter, hitungan 8 lagi kaki, jadi nggak ini, kayaknya kita masih masih sulit gitu ya untuk mengimbangi senam anak Indonesia Hebat gitu. Lalu berenang gitu, ini berenang. Yang kedua adalah berenang, melatih kekuatan fisik. Lalu berkuda untuk melatih kekuatan tubuh, keseimbangan dan ketangkasan. Jadi kalau di filosofi anak usia dini, berkuda itu untuk melatih kekuatan tubuh, keseimbangan dan ketangkasan gitu. Jadi kayak bukan lompat, jalan di titian. Contohnya salah satunya gitu ya, jalan di titian. Terus keseimbangan kayak menangkap bola gitu ya, menangkap bola gitu, itu termasuk dalam difilosofikan berkuda seperti di Nona Pautnya seperti ini gitu. Walaupun memang beda ya, berkuda ya Bu Guru gitu kan. Tapi ini kan sebagai filosofi aja gitu ya teman-teman, diibaratkan gitu. Lalu memanah itu melatih fokus, kesabaran dan ketenangan. Jadi ketiga hal itu adalah sangat relevan ya. Dimulai dari beribadah khusyuk dalam salat hingga bekerja ya. Jadi kita tuh bisa menghadapi tekanan-tekanan dan juga dapat menyelesaikan tugas dengan teliti gitu. Jadi memanah itu mengajarkan bahwa setiap tindakan kita itu memerlukan perencanaan dan eksekusi yang tepat untuk mencapai tujuan. Jadi seperti itu filosofinya. Lalu simbol yang kedua yaitu simbol kesiapan dan tanggung jawab pada masa Rasulullah. Ketiga keterampilan ini merupakan bagian penting dan persiapan menghadapi peperangan. Dalam konteks modern itu ya, maknanya bisa diperluas ya sebagai simbol kesiapsiagaan seorang muslim dapat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Terutama ketika kita punya anak kecil ya, punya anak usia SD kelas 1 dan TK. Nah, itu kan anak tersebut belum paham ya yang namanya dibully gitu, belum paham namanya dibully, belum paham untuk meminta maaf, memberikan maaf, padahal emosi mereka itu apa tuh namanya tinggi ya. Jadi kalau kadang-kadang dari rumah tuh udah diajarin sama orang tuanya, kalau ada yang mukul balas mukul, kalau ada yang ngatain balas ngatain. Jadi dari rumah tuh udah dikasih mindset seperti itu gitu. Jadi kita nggak di sekolah dicolek dikit dia mukul, dikatain dikit dia mukul, karena orang dari rumah tuh udah di konsep seperti itu. Kita jangan lupa ya kalau nanti ada yang mukul pukul balas gitu kan. Jadi kita susah ya memberikan pemahaman untuk anak yang terbaik. Kadang kita suruh anak sabar ya gitu ya, sabar ya, minta maaf dong kalau udah mukul. Ini nggak boleh kata mama aku, kalau ada yang mukul pukul balas gitu ya, lebih kencang lagi kalau ada yang ngatain pukul aja. Jadi susah gitu ya ketika kita mencoba memberikan mindset yang agar sesama muslim itu bersaudara, sesama muslim memanfaatkan, karena dari rumah udah dikasih mindset ke orang tua seperti itu gitu. Jadi memang itu sebagai tantangan kita ya. Jadi kalau bisa nanti kita ketika mengadakan parenting ya kita harus bisa
berkomunikasi yang baik dengan orang tua, bagaimana kita itu sebagai muslim saling memaafkan, saling bekerja sama, saling gotong royong, dan saling bersaudara. Jadi susah juga ya kalau misalkan seperti itu, karena kadang-kadang kita juga sebagai orang tua pengen sih anak kita aman-aman aja gitu kan ya. Ketika anak kita berkelahi, mudah-mudahan kelahinya itu nggak parah dan bisa bisa apa tuh selesai dengan baik gitu. Tapi kadang-kadang orang tua juga ada yang seperti itu, udah mindset itu ya, memang anak tuh udah dikasih mindset seperti itu gitu. Kalau dipukul balas gitu kan. Ada yang pelit pelitin lagi, waduh, ada yang pelit pelitin lagi gitu kan. Ada gitu. Malah kadang saya pernah ya punya siswa gitu, dia tuh kalau bekal nggak pernah bawa apa-apa teman-teman. Jadi ibunya kalau nggak bawa udah minta aja sama temennya, minta aja sama bu guru. Aduh, masya Allah itu guru gaji 1 juta gitu ya. Ketika bekal guru gaji 1 juta. Kemarin teman saya ngeledekin, tuh kan jadi teman saya bunyi kan apa dulu. Jadi itu ceritanya dia dikasih tugas sama kepala sekolah disuruh bikin APE. Mana ya APE-nya? Itu kan APE menjahit gitu kan. Kita jangan ini terus dong, apa kan kalau eh, apa namanya motorik halus gitu kan, motorik halus kan ada banyak ya, termasuk salah satunya kan menjahit gitu. Jadi dia tuh kebetulan bikin mentahnya doang gitu kan, bikin mentahnya doang. Ya, tolong pas bunda kan saya lagi sakit tolong rapihin. Dia nggak nyangka nih kalau jadinya kayak gini, tadinya mah cuma kertas biasa gitu. Sama saya kasih apa namanya, saya hias gitu ya untuk melatih fisik motorik halus gitu. Jadi seperti ini. Ini temanya rumah. Jadi kalau teman-teman lihat di status gitu, eh, gimana kreativitas saya bisa lihat di status gitu. Cara mengajar saya juga sama. Nah, jadi tadi ngomongin apa ya? Ngomongin itu ya tentang motorik halus gitu kan. Motorik halus yang tadi anak disuruh mukul gitu kan, anak disuruh apalagi empati ya. Terus guru gaji 1 juta, oh ya guru gaji 1 juta gitu. Jadi teman saya tuh kan ngomong apa tuh Bune kan kalau misalkan nanti dibagusin saya kasih goceng kata dia. Kok gaji enak aja kata, satu satu keterampilan dikasih goceng kata. Kan maklum Bune kan kita kan gajinya 1 juta kata dia. Kalau nggak saya bayar 1 juta aja, tau nggak teman, 1 juta. Gaji gaji guru PAUD tuh 1 juta. Senyum, jujur, tawakal dan ikhlas. Jadi teman-teman saya balikin gitu ya. Gaji guru TK itu gajinya 1 juta gitu kan. Kita cukup senyum, cukup jujur, cukup tawakal gitu. Bukan 1 juta, bukan, tapi 1 juta. Itu suka pada ngeledek-ledekan gitu kan, gaji guru PAUD mah 1 juta gitu. Bukan 1 juta ya, bukan, tapi 1 juta. Senyum, jujur gitu ya. Kita tawakal, ikhlas lah gitu. Seperti itulah guru PAUD ya teman-teman semua. Yang kemarin kita beda banget ya sama gaji di luar negeri kan, zaman apa gaji di apa di Arab Saudi ya, justru gaji TK itu gaji yang paling termahal ya dibandingin sebagai seorang dosen, karena apa tuh namanya, pondasi awal pembelajaran memang dari PAUD ya, makanya anak kita bisa baca juga dari PAUD, anak kita stimulasinya terangkat semua ya, jadi sel-sel otak tuh terangkat juga dari PAUD ya kan, meraba halus, kasar, bertepuk-tepuk itu juga kan dari PAUD ya. Itu memang tiap hari anak-anak saya suruh bertepuk tangan teman-teman. Jadi kan ada ya, ayo bebas tepuk tangan gitu. Jadi walaupun nggak lucu tepuk tangan aja. Karena apa? Karena tepuk tangan itu salah satunya ya itu dapat mengurangi stres. Ini kalau teman-teman lagi stres, udah tepuk tangan sendiri aja di dapur gitu kan. Lagi stres lagi apa? Karena itu tepuk tangan itu dapat eh, mengagetkan sel-sel otak kita yang tadinya kusut menjadi terbuka gitu. Itu salah satu stimulasi anak PAUD, kita tingkat fokus, dan yang tadinya mereka ngantuk gitu ya, terus bete, suruh tepuk tangan gitu ya. Kan ada lagunya tuh, maju, lagunya ini ya, Aji Safa ya, lagunya tuh maju selangkah tepuk tangan gitu ya, ke kanan tepuk tangan, ke kiri tepuk tangan. Apa ya lagunya saya lupa. Karena jarang dipakai sih. Jadi pasang status tapi nggak pernah dipakai gitu bagi depan sehari-hari. Paling kalau tepuk tangan ya tadi aja gitu kan. Ayo berbaris, kita bertepuk tangan. Paling lagu-lagu itu yang bertepuk tangan. Jadi kalau lagunya Safa memang jarang dipakai karena agak sulit ya lagunya itu. Nah, selanjutnya
Yang ketiga ya tentang yang ketiga itu disiplin dan kontrol diri. Jadi semua olahraga ini membutuhkan disiplin dan tinggi dan kontrol diri. Yang pertama itu memanah itu membutuhkan kontrol penuh atas tubuh dan pikiran. Ini selain memanah apalagi ya teman-teman kira-kira yang membutuhkan fokus gitu ya. Gantinya memanah di sini biasanya apa teman-teman? Kan nggak mungkin ya kalau bukan bukan ngatai bukan merendahkan teman-teman gitu ya. Maksud saya ini kayaknya hanya sekolah elit itu loh yang memanah. Iya. Melempar bola, Bu. Nah, ya benar melempar bola ya kan? Melempar bola terus apa lagi? Selain melempar bola, kan jumroh ya. Jumroh beda lagi ya. Tadi kira melempar batu jumroh. Gitu kan. Uh, jadi kalau kalau di saya itu biasanya anak-anak KB ya. Jadi anak-anak KB itu kan kita suka ada ya kertas-kertas bekas gitu ya. Kertas bekas yang nggak dipakai itu TU itu atau enggak bekas-bekas skripsi itu kita suruh anak-anak itu meremas gitu. Meremas termasuk stimulasi dari tangan ya. Ini tangan ini sebetulnya banyak banget saraf-saraf anak-anak PAUD gitu ya untuk menggunting di tangan, melipat di tangan, mengenal panas dingin di tangan, mengenal kasar halus juga di tangan. Jadi habis meremas, itu meremas kuat, setelah meremas kan berbentuk bola tuh. Nah, baru kita lempar gitu. Lemparnya kemana? Lemparnya kan biasanya kan suka ada galon lei minerale ya. Nah, galon lei minerale bekas itu kita jadikan sebagai tempat untuk apa tuh fokusnya gitu ya, keranjang untuk lempar bola gitu. Jadi kita nggak perlu beli lagi gitu kan. Cukup yang pakai galon lei mineral yang bekas kita pakai untuk melempar tadi ya, gantinya bola. Nah, lalu berkuda nih. Berkuda membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan nafsu. Nafsu lagi ini saya mau ngomong ini nih, mau ngomong ini siapa ya yang audionya terbuka, mohon di off ya teman-teman. Saya jadi kehilangan fokus jadi berkuda itu membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan kuda yang besar gitu ya. Dan kuat ini melambangkan kontrol diri terhadap hawa nafsu dan amarah. Nah, jadi kan untuk bersabar ya, mengendalikan, jadi seolah kita tuh kayak mengendalikan kuda gitu. Padahal itu bukan kuda, melainkan mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Contohnya adalah apa teman-teman contohnya? Contohnya antri ya kan? Itu kan mengendalikan hawa nafsu kan? Untuk antri, untuk berbagi gitu, bukan hanya untuk bersabar aja gitu kan. Itu ketika kita cuci tangan gitu kan, lalu mengontrol diri, misalkan kayak BAB, BAK itu kan juga sama ya untuk mengontrol diri gitu. Terus kalau misalkan ditinggal orang tua itu kan termasuk dalam mengendalikan mengendalikan mengontrol diri juga gitu. Lalu berenang, di sini berenang membutuhkan koordinasi gerak yang disiplin agar tidak tenggelam. Jadi mengajarkan kita itu menjaga keseimbangan gitu, agar tidak tenggelam dalam kesulitan dan godaan. Jadi disiplin berenang itu koordinasi geraknya itu di sini tadi ya, tadi yang seperti apa tuh namanya, kita bisa menstimulasi anak tuh dengan kalau di saya sih pas tema binatang teman-temannya menangkap ikan gitu kan. Lalu apa tuh mengambil barang di air, misalkan kayak telur-teluran saya cemplungin itu ya pakai air gitu kan di ikan. Jadi ada koordinasi gerak ya yang disiplin gitu. Lalu koordinasi gerak yang disiplin itu contohnya seperti jalan di tempat, lari di tempat gitu kan. Itu termasuk koordinasi gerak yang disiplin. Ini banyak banget teorinya ya. Saya percepat sih. Saya juga kurang suka sih sebenarnya teori-teori, lebih senang kepada praktek ya teman-teman ngejelasinnya. Cuman ini kan wajib ya di hari pertama. Yaitu aktivitas yang menghadirkan keberkahan melaksanakan ketiga olahraga ini. Bukan saya bersalah baca itu. Adalah bentuk menghidupkan sunnah Rasulullah dengan niat yang benar, yaitu aktivitas fisik ini dapat menjadi ibadah dan mendatangkan pahala. Contohnya bagaimana Islam mendorong umatnya untuk menyelaraskan urusan dunia antara olahraga dan kesehatan. Lalu urusan akhirat ya, yang tadi ibadah ya, dan juga dengan senda gurau. Jadi dengan demikian memanah, berkuda dan berenang bukan sekedar kegiatan fisik biasa. Jadi mereka adalah cerminan dari nilai-nilai luhur Islam yang membentuk karakter seorang muslim yang kuat ya, bertanggung jawab, disiplin, dan senantiasa sambil tetap terhubung dengan ajaran agama. Jadi biasa ngaji, ngaji pakai olah duluan baru Pak. Jadi menyebut disiplin kita selalu lupa gitu.
Biasanya kan la sama fa lebih dulu la ya. Ini sering kelibet lidahnya. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya nanti bisa buka ya tentang nilai moral dan pada anak ya, buku nilai moral pada anak. Kita buka di apa tuh e-book ya. E-book ini nanti saya kasih ke teman-teman ya, ini linknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya tentang edukatif permainan yang berkaitan dengan nilai dan moral anak. Lalu psikologi perkembangan anak dan remaja ini juga ada. Lalu buku stimulus aspek perkembangan anak. Ini saya sumbernya dari sini teman-teman ya. Lalu buku tentang menguasai dasar-dasar ilmu bermain. Oh ini RPS, aduh maaf ini RPS, kehalingan sama ini ya, kehalingan sama ini saya lupa kalau ini tuh RPS. Maaf. Tadi ya. Jadi pertemuan kita yang pertama RPS bermain itu tadi kan ya yang pertama udah ya, yang pertama kita tentang RPS kita ini apa sih nyala resume apa ya? Oh resume tuh kembali. Bukan saya mulai ngutak-ngatik ini deh, mulai ngutak-ngatik apa tuh namanya PowerPoint suka begini nih. Kalau ngutak-ngatik PowerPoint suka maklum masih ini ya. Sayanya masih kayaknya udah saya taruh deh macam-macam ular tangga. Oh ternyata belum ya teman-teman ya. Yang dimaksud dengan tadi saya bilang ular tangga permainan-permainan literasi numerasinya belum saya taruh. Jadi pertemuan 3 dan 4 kita teman-teman itu menguasai dasar-dasar ilmu bermain dan permainan anak. Lalu menguasai aspek moral dan agama di pertemuan 3 dan 4. Lalu pertemuan 5 dan 6 menguasai konsep dan makna praktek bermain. Ini ada buku-bukunya, ini bukunya saya linknya saya share di grup. Selanjutnya pertemuan 7 dan 8 menguasai konsep makna dan praktek bermain. Nanti selanjutnya teman-teman bikin video ya. Setelah ini pertemuan 9, 10, 11. Ini yang terpenting ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman membuat permainan, itu harus paham indikator anaknya dulu gitu loh. Jadi nggak bisa teman-teman bikin permainan, bunyi kan saya bikin permainan ini. Oh ini mah untuk anak usia 6 tahun gitu. Untuk usia B, bisa untuk KB gitu ya. Soalnya teman-teman misalnya saya tanya gini, Buni kan saya bikin permainan ini ya, ini untuk anak berapa? Misalnya saya bilang gitu ya, ini untuk anak kelas A gitu. Oh untuk anak kelas A ini belum bisa karena tidak sesuai dengan indikator usia anak gitu kan. Oh ya ini bisa nih, ini untuk usia KB, ini untuk usia B gitu. Jadi ada indikator khususnya teman-teman. Kayak semisal meroncek ya, ini saya nggak bawa contohnya sih. Bukan meroncek, contohnya adalah menganyam. Kemarin saya habis ngajarin ke teman saya ya. Ini juga sama, ini kan contohnya kayak gini ya teman-teman. Ini untuk usia B ya. Ini untuk usia B, jadi lubang jaraknya ini berpengaruh. Kenapa saya bilang ini untuk usia B? Kalau untuk usia KB, ini lubangnya nggak sebanyak ini. Jadi ada lubang, jadi kenapa permainan itu butuh indikator dan butuh STPPA gitu ya? Karena memang sesuai dengan permainannya gitu. Nah kalau menganyam, kalau untuk usia KB itu anyamannya ini nanti akan saya bawa ke sini ya. Kalau menganyam itu kalau KB hanya 3, 1, 2, 3, 4 garis ininya loh. Garis apa? Garis anyamannya ya. Itu hanya 3. Nah, kalau usia A itu udah mulai 5. Jadi kan udah masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, kalau untuk B udah mulai banyak anyaman ininya. Jadi masuk, keluar, masuk sekitar ada 6. Jadi ini ya 6 gitu ya, masuk keluar kan gini kan kalau nganyam kan ya, kayak nganyam masuk keluar tuh ada, jadi semua ada berdasarkan usia teman-teman gitu loh. Sama halnya pada metode seriasi ya, kalau teman-teman belajar literasi numerasi yang disebut dengan seriasi itu contohnya, aduh baterainya udah mau habis. Ada permainan yang namanya literasi numerasi pakai namanya seriasi. Jadi literasi numerasi itu banyak ya teman-teman. Literasi numerasi itu ada 9. Jadi teman-teman bisa buka lihat YouTube saya Niken Yanik. Kalau nggak tinggal buka aja klik literasi numerasi Niken. Nah itu teman-teman bisa lihat ya permainan apa aja dalam literasi numerasi. Nah salah satunya seriasi. Nah kalau seriasi untuk anak KB ini cukup 2 gitu ya.
panjang dan pendek. Untuk usia KB ya, panjang pendek. Mereka mengerti kecil besar, panjang pendek, panas dingin ya, kecil besar, usia KB. Lalu usia A udah bertemu 3. Ini usia A di semester pertama ya. Ini semester pertama loh teman-teman. Jadi saya nyebut ini KB, ini semester pertama. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi di semester, jadi yang saya omongin di sini semester pertama, belum semester kedua. Ini kalau semester KB hanya panjang pendek. Kalau di semester pertama, kalau semester kedua nanti ditingkatin lagi gitu ya. Karena kan kita ada menuju ke A kan. Bu Sulis mungkin itunya bisa dimatikan ya, apa sih audionya gitu. Jadi kalau di A itu udah mulai begini nih, pendek, sedang, panjang. Ini khusus di A di semester pertama. Jadi kita jangan ngajarin yang banyak-banyak dulu. Kalaupun ke teman-teman pakai buku paket, pakai LK ya, LK-nya lebih dari 3 itu jangan dipakai. Itu disebut menyesatkan gitu. Kenapa menyesatkan? Ibarat ke teman-teman gitu ya, usia umur setahun disuruh makan bakso semangkok gitu. Itu kan menyesatkan gitu kan. Kalau usia setahun kan paling makan bakso nggak semangkok ya, makan bakso paling mangkoknya mangkok kecil, isinya cuma 3 gitu kan. Jadi ada kadarnya gitu, ada indikatornya gitu. Nah, untuk usia B, ini kan A3 ya. A3. Jadi pendek, sedang, tinggi ini untuk A. Nah, untuk B berarti tambah lagi. Ada 4 seriasi gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan buku paket yang isinya tidak sesuai dengan indikator, kalau bisa kita bisa cuma 3 aja yang diisi gitu. 4 aja yang diisi. Kenapa? Karena nanti akan bermaknanya itu akan hilang gitu. Jadi kenapa pemerintah menganjurkan pembelajaran deep learning itu seharus bermakna gitu. Nah, kalau kita tidak paham tentang bermainnya sendiri, maka makna bermainnya akan hilang gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi pertemuan 19 nanti kita tentang indikator permainannya, lalu pertemuan ke-15. Kayaknya saya salah deh. Kayaknya yang bagus indikator dulu aja ya teman-teman nanti ya. Jadi materi berikutnya kita indikator dulu deh. Indikator dulu, baru nanti saya masuk kepada bermain dan permainan. Kayaknya kalau langsung bermainan, ini takutnya banyak yang salah ya. Kita indikator dulu, baru kepada permainan dan permain. Nah, baik teman-teman, sampai di sini dulu materi kita kali ini tentang bermain dan permainan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu boleh izin bertanya, tapi di luar tema ini, apakah boleh? Boleh. Asal jangan di luar kelas. Iya, saya izin bertanya ya, bagaimana sih cara mengajarkan anak kan? Terkadang anak suka lupa terus tuh huruf abjad, udah pakai kartu tetap masih lupa. Terus pakai audio juga sama tetap lupa. Jadi misalnya hari ini ditanya nih, ntar pas 5 menit lagi ditanya dia udah lupa, Bu. Bagaimana Ibu ya kalau cara menerapkan ke si anaknya biar si anak itu cepet paham gitu dan ingat ke huruf abjad? Usia berapa tahun? Usia 6 tahun. Diajarin tadi pakai apa? Kayak kartunya kartu bergambar apa kartu huruf Iya, aja? kartu bergambar iya. Terus kita bikin dari kertas origami juga iya. Jadi kayak permainan mencari huruf abjad juga iya. Cuma dia terkadang sering lupa. Oh, itu namanya dia mengalami diskalkulia, yaitu anak yang jadi ada beberapa gejala-gejala ya di kelas itu. Ada bukan diskalkulia tapi disgrafia. Kalau diskalkulia itu anak yang sulit mengenal huruf. Nah, kalau disgrafia anak yang sulit mengenal salah tadi. Diskalkulia angka, maaf saya nggak fokus. Ini gara-gara saya lagi nyari ini, mau ngasih tahu ke teman-teman apa aja sih gitu kan, gambar-gambar yang mau saya tunjukin gitu kan. Nah, kalau disgrafia itu anak sulit mengenal huruf. Diskalkulia itu anak sulit mengenal angka.
gitu ya. Jadi bukan mereka nggak bisa ini gitu loh. Ada Iya. intinya adalah memang ada gangguan-gangguan yang mereka alami gitu ya pada masa tersebut. Nah, salah satunya tadi disgrafia ya, yang tadi anak mudah lupa. Nah, sebentar ya saya buka ini dulu, ini lagi muter-muter. Saya buka dulu. Alhamdulillah bisa di laptop saya bisa 2 atau 3 gambar. Bentar teman-temannya. Tadi tadi belum lihat siapa yang bertanya. Jadi biasa saya fokus, takutnya saya ngomongnya ngaco lagi ke tadi. Untuk tukar-tukar. Jadi ada beberapa gejala ya, gejala apa disebutnya itu dulu. Gejala yang sering dialami. Jadi dia bukan ABK loh teman gitu ya. Tapi dibilang ABK dia seperti ABK, dibilang nggak ABK dia juga nggak ABK gitu. Dalam sikap mereka tidak berkebutuhan khusus gitu. Tapi mereka memiliki gejala yang seperti nantinya seperti anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Nah, ini agak sulit juga nih zaman sekarang gitu ya. Kenapa zaman sekarang kita tuh sulit membedakan anak berkebutuhan khusus dan tidak berkebutuhan khusus gitu ya. Contohnya kan kayak sekolah saya ya, kan kemarin ada anak yang Down syndrome itu mendaftar ke sekolah saya. Ini kan saya baru ya di sini di kayak ini. Sebelumnya saya di Mutiara Ceria itu nggak masalah kita menerima anak inklusi ya, anak berkebutuhan khusus gitu. Karena ini kan yayasannya lebih besar ya gitu kan dibandingkan yang dulu juga besar, tapi mereka menerima pendapat saya gitu. Jadi kita tuh dulu menerima anak inklusi gitu. Nah, anak inklusi saat ini eh, kenapa sulit dibedakan gitu ya. Jadi kadang-kadang ya anak tipikal, mungkin teman-teman nyebutnya normal ya. Kita tuh nggak boleh nyebutin anak normal. Ini normal, ini ABK itu nggak boleh kita bilang kayak gitu gitu. Karena semua anak normal. Jadi saya menyebutnya tipikal. Jadi kalau misalkan saya lupa, oh ya beda loh anak yang ABK sama anak normal. Misalkan saya lupa nih, tolong diingetin sama teman-teman. Kadang-kadang saya juga suka lupa ya. Eh, saya kadang suka lupa mengingat bahasa ya, karena memang otak kanan saya agak agak kurang gitu ya, cenderung ke otak kiri. Jadi kita nyebutnya tipikal, jadi kita nggak boleh nyebut normal ABK gitu, kita nyebutnya tipikal. Jadi anak normal sama dengan tipikal ya, karena manusia itu diciptakan secara normal gitu ya. Anak ABK juga normal kan, punya mata, punya telinga, punya hidung gitu kan, makanya kita nyebutnya tipikal. Nah, anak tipikal dengan ABK ini sekarang sulit dibedakan ya. Kenapa sulit dibedakan? Jadi kadang-kadang ya anak yang ABK nurut, diem gitu, anteng, dia cuman nggak fokus doang. Giliran anak yang tipikal udah lari-larian, pecicilan, diajak ngomong susah, ngomongnya kasar, nyautin bu guru. Jadi kadang, jadi saya kadang, ini kok malah lebih parah anak tipikal dibanding anak ABK, kadang-kadang gitu ya. Teman-temannya kan ada kan ya, udah lari-larian nggak mau diem, kita nyebutnya dia tuh mungkin teman-teman nyebutnya anak normal ya. Kalau saya masih masih apa nyebutnya anak normal. Oh dia mah normal karena saya mau mencoba bahasa teman-teman yang memahami gitu ya. Oh dia mah normal gitu ya. Tapi lari-larian, nggak mau diam, pecicilan gitu ya. Bilangnya ABK, ih enak banget dia anteng, kalem, nurut, cuman begini doang aja kan nengok kanan, nengok kiri, ditanya nggak nyaut-nyaut, tapi membuat kita tuh oh dia mah aman. Udah kayak ini nih, aduh benar-benar deh gitu kan. Normal tapi kayak kayak anak-anak gitu gitu ya, intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya zaman sekarang ini seperti itu gitu loh. Makanya saya tuh kemarin menerima anak Down syndrome gitu ya, dia anteng kalem, cuman Down syndrome aja. Sindrom itu kan kumpulan dari berbagai bakteri gitu ya, jadi kadang-kadang sindrom itu dia tuh mengalami jantung atau paru-parunya nggak normal sehingga dia memiliki wajah 1000 disebutnya ya, 1000 wajah kembar. Jadi sebutnya kembar ya, wajah kembar. Kan anak-anak Down syndrome tuh wajahnya itu kan ya bulat, terus dagunya agak lebar, jadi dia kan disebutnya wajah kembar gitu. Nah itu dia memang karena memiliki banyak bakteri. Nah tadi saya bilang, jadi kita itu ada yang pembelajaran namanya ABK, ada disebut gangguan pembelajaran. Nah gangguan pembelajaran ini ada beberapa ya, tapi dia tidak dikategorikan sebagai ABK gitu. Termasuk speak delay, dyscalculia, dysgraphia gitu ya. Kalau baca nama saya emang panjang, jadi orang nanya satu aja jawabannya panjang. Tadi siapa yang bertanya kan? Tadi maaf tadi saya nggak ngeliat ke apa ke Zoom. Tadi siapa yang bertanya? Sari ya? Aku Bu, ya.
Sia Sari gitu kan. Pak Sari tadi usia tadi berapa? Usia berapa tahun? Kenapa, Bu? Usianya berapa tahun? Usianya 6 tahun, Oh, berarti mau kelas B 7. ya, kelas B ya. Ya. Kelas bener nggak kelas B dia? Iya, kelas B. Sari di awal-awal ngajarinnya abjad, vokal dulu atau langsung Kita ada vokal juga, Bu. Jadi kita sebelum ini pengenalan vokal kayak sambil bernyanyi, apa sih buka mulutnya a seperti itu. Nah, cuma si anak ini cepat lupa. itu karena kebanyakan diajarinnya gitu loh. Oh, jadi Bisa harus nih kalau A bagaimana, Bu? dulu seminggu A aja, jangan jangan pakai I, jangan pakai U, jangan. Oh, gitu, Bu ya. Ah, karena memang dia mengalami disgrafia gitu. Dia sulit untuk menghubungkan angka A. Ditambah lagi dengan ngaji gitu loh. Hmm. Kalau dia diajarin ngaji juga, ini A, bukan itu mah angka 1, bukan itu mah huruf I, bukan itu mah huruf L, ya kan? Dari lambang seperti ini nih, apa ya lambangnya? Mungkin ada kali ya. Indonesia punya berjaya ya. Mungkin biar teman-teman paham ya yang saya maksud. Nah, kalau saya begini dikangkat pikirannya apa kali ya? Ya. Ini kan teman-teman tahu ya. Ini saya ini yang mana ya? Nah, ini teman-teman tahu kan ini apa? Mana ya? Oh, ini. Ini teman-teman tahu kan ini apa? Tahu kan ini bentuk alif kan? Iya, Ya kan? betul. Alif. Oke, itu bentuk alif. Alif kalau dibaca huruf Arab apa coba? Alif dibaca A, ya kan? Nah, dia mengenal jadi kita tuh karena itu kalau kita kebanyakan ngajarin anak ya, terutama anak yang dari awalnya belum bisa apa-apa gitu ya. Tiba-tiba dia diajarin ngaji, suruh menyebutkan bentuk yang tadi itu adalah A, kan bingung. Itu garis lurus Bu Guru, kenapa disebut A? A itu bulat, dan yang begitu kan. Jadi dia tuh kadang-kadang memahami itunya susah ya, karena bentuk simbolnya sudah beda ya antara alif. Ditambah lagi dengan I gitu kan. I kan simbolnya sama ya, tegak lurus, cuma dia dikasih titik. Tapi kalau I besar, hanya tegak lurus aja gitu kan. Ditambah lagi dengan huruf L, itu kan disebutnya simbol ya. Simbol karakter huruf. Jadi antara A itu bulat, enggak A itu lurus, katanya gitu kan. Itu jangan disalahin juga sama kita. A itu kan lurus ya Bu Guru, ya gitu kan. Karena kan dia mengenal simbolnya dari simbol hijaiyah. Tapi kan satu lagi simbol bentuk abjad ya, A. Untuk Ibu nggak ngajarin bahasa Korea, lebih ribet lagi. Kayak apa tuh huruf A bahasa Korea? Saya nggak ngerti ya kan. Ini kan karakternya beda lagi kan. Karakter huruf Jepang, karakter huruf Korea, itu kan kita nyebut A aja udah beda gitu. Jangankan di Jepang. Coba Ibu bilang A bahasa Inggris. Kalau A bahasa Inggris, gimana karakternya? Huruf apa coba? A dalam bahasa Inggris apa? Otomatis I kan? I gitu kan. Ini apa? A gitu kan. Pasti I itu ya kan? Giliran I-nya kita baca A gitu. Paham kan teman-teman kan? Jadi karakter itu membentuk ya. Kita ajarin dia bahasa Inggris, kita ajarin dia bahasa Arab, karakternya aja udah beda gitu kan. A-nya bahasa Indonesia bulat. A-nya bahasa Arab alif. A-nya bahasa Inggris huruf I. Nah, gitu ya kan itu udah beda karakter. Jadi teman-teman jadi itu. Kenapa dia disebut disgrafia? Mungkin kita kalau kita udah ngerti ya enak gitu ya. Tapi kalau anak yang disgrafia itu agak sulit. Jadi kita ngajarin satu dulu. Kalau memang A, seminggu A dulu. Jadi kita harus salah satu. Kita mau diajarin apa dulu, ngaji dulu atau bahasa Indonesia dulu gitu. Gitu loh. Kalau saya kan ngajar KB, itu KB saya ajarin dia huruf bahasa Arab dulu. Jadi dia nyebut alif itu A gitu. Itu masih saya jadi itu dulu tuh gitu. Karena saya pengen anak itu sesuai dengan fitrahnya. Jadi pertama-tama dikenalkan dengan Al-Qur'an dulu. Jadi dia tuh saya ajarin bahasa Arab gitu. Karena kalau anak yang udah ngerti huruf abjad, ketika belajar bahasa Arab atau agak sulit biasanya teman-teman gitu loh. Tapi kalau dari kecil udah kenal belajar huruf hijaiyah, udah tahu huruf a batasa jim haho itu atau alif batasa itu, ketika dia belajar abjad gampang, mudah gitu loh. Karena kan simbol itu berpengaruh gitu kepada anak kita, ada yang mudah ngerti, ada yang enggak. Nah, jadi gitu Mbak Sari. Jadi pertama-tama diajarin dulu huruf A-nya itu jangan yang lain-lain dulu gitu. A dulu fokus sampai dia menunjukkan itu disebut dengan bermakna. Yang kedua, jadi
itu kan hanya sebatas mata ya, mata. Nah, imajinasinya juga kita tekankan gitu loh. Jadi dia tuh disuruh coba jarinya ini kan sensori motorik ya. Sensori motorik itu di atas pasir. Kita A, kalau enggak kita ngeraba huruf A. Kalau misalkan Mbak Sari punya mainan huruf A ya, coba raba deh A itu gimana sih gitu ya. Nah, imajinasinya suruh jalan. A itu bulat, kasih garis, kasih buntut. Biasanya saya suka begitu tuh kalau ngajarin anak-anak. Kalau disuruh nulis nih, coba nulis huruf A ya, tulis bulat, ketarik garis, kasih buntut. Jadi saya nggak fokus ke papan tulis, tapi mereka suruh imajinasi jalan. Bulat, tarik garis, kasih buntut. Jadi imajinasi jalan, sensori motorik dia juga jalan. Karena ini pentingnya sensori motorik ya. Maka saya suruh dia tepuk-tepuk. Tepuk jari 1, ini juga susah. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua gitu kan. Ayo kawan-kawan, kita siap berdoa. Nah, gitu kan. Ini berpengaruh nih, gitu ya. Berpengaruh dia tuh bisa menggunting gitu. Kalau otot ininya perintah dari otak ke otot jari itu jalan gitu. Jadi dia tuh ini meningkatkan stimulasi otot itu dan ototnya itu memberikan perintah ke otot jari itu seimbang. Misalkan cara menggunting begini ya, itu otomatis dari perintah dari otot kan. Tuh, jadi gitulah, nanya satu aja sampai berapa lama ini. Jadi gitu teman-temannya. Baik, mungkin nanti minggu depan kita lanjutin lagi ya teman-teman mengenai bermain dan permainan. Baik di materi kedua, tadi kita belajar tentang indikator ya. Kita indikator dulu teman-teman, indikator anak usia berapa. Selanjutnya ini saya memberikan tawaran teman-teman. Kenapa saya memberikan tawaran gitu ya? Karena teman-teman semuanya adalah seorang praktisi ya. Saya perhatian semuanya ngajar gitu kan. Kalau orang yang ngajar itu biasanya nggak butuh teori lagi. Kayak tadi saya kebanyakan ngomong, saya juga bete ya intinya gitu ya. Kebanyakan ngomong itu nggak perlu teori, bukan nggak perlu teori, teman-teman perlu teori, tapi nggak perlu teori bermain adalah itu kayaknya udah menurut saya tuh nggak terlalu penting gitu ya. Iya. Karena teman-teman udah tahu apa artinya bermain. Sekarang saya berikan tawaran kepada teman-teman semua. Materi ini gitu ya tentang bermain dan permainan gitu ya. Mau berdasarkan tema atau berdasarkan materi dari saya gitu. Misalkan kreativitas karena kalau di grup tuh saya sering ngomong, Bu, tolong tema apa aja ya, tema rumah apa aja ya, Bu, tema binatang apa aja itu. Kalau di grup itu saya perhatikan kebutuhan mereka tuh seperti itu. Yang kedua, jadi berdasarkan tema, yang kedua berdasarkan sains, yang ketiga berdasarkan kreativitas. Jadi permainan tuh banyak ya teman-teman. Permainan sains, permainan berdasarkan tema, permainan dari barang bekas, permainan dari kreativitas. Nah, jadi yang saya mau tawarkan ke teman-teman semua, kita sekarang mau materi apa nih bermainnya? Gitu. Nanti silakan isi di kolom grup ya. Bu, dengan sesuai dengan tema aja gitu. Gitu dengan tema. Dan kita tidak lagi menggunakan tema se-Indonesia yang saya bilang tema kita bebas ya. Tema se-Indonesia dulu kan bulan Juni semuanya diriku, se-Indonesia diriku. Tema bulan Agustus saya ingat banget tuh tema Agustus tuh temanya lingkungan. Se-Indonesia lingkungan. Teman-teman kita sekarang lingkungan, temanya lingkungan. Minta dong RPP-nya, minta dong ininya gitu. Tuh udah langsung jawab tuh di grup teng banyak. Kalau sekarang mah udah susah dan enggak ya. Sekarang teman-teman temanya apa? Udah tuh dicuekin tuh sama yang lain tuh gitu kan. Karena kan sekarang temanya bebas gitu kan. Jadi itu aja teman-teman ya. Mau sesuai dengan tema seperti yang di status saya atau berdasarkan apa tuh namanya? Berdasarkan udah terserah boneka aja. Ada yang begitu gitu kan. Ini contoh permainan tadi ya. Nah, jadi permainan ular tangga tuh kayak gini gitu. Ini disebutnya ular tangga baca, ular tangga berhitung. Ini mah untuk anak SD ya. Oh, berarti saya salah nge-share ini. Ini mah anak SD. 1 tambah 1. Ini saya pernah ngajarin perkaliannya di anak KB. Jadi cara mengajarkan perkalian itu pertama-tama mereka diajarkan cara berhitung lompat. Apa tuh 2 lompat 2, habis dari 3 ya, 3 lompat 2, habis lompat 2 lagi, nanti setelah anak-anak lancar mengerti lompat 2 baru kepada masuk perkalian.
masuk perkalian ini pakai apa gitu. Saya diawali pakai Lego ya teman-teman. Pakai Lego baru bisa anak paham tuh tentang pecahan, bilangan, perkalian, pembagian itu pakai Lego. Cara mainnya gimana nanti akan eh, saya kasih tahu gimana cara mainnya pakai Lego, perkalian, pembagian, pecahan. Nah, jadi seperti yang itu disebut dengan permainan kreativitas. Oh, kayaknya saya salah ini ya, salah naruh. Satu lagi permainan seperti ini, permainan anak muslim, ada permainan huruf hijaiyah gitu. Ini kelihatan nggak? Enggak. Kecil ya? Kecil ya teman-teman? Ya. Oh, belum saya ini, tadi dulu, belum saya perbesar. Nah, ini permainan nilai agama dan budi pekerti. Udah mulai kelihatan belum? Ini permainan nilai agama dan budi pekerti. Jadi kita udah bikin dadu nih, gitu. Bikin dadu juga nggak sembarangan ya teman-teman ya. Teman-teman tuh nggak boleh bikin dadu sembarangan. Angka satu, angka duanya di mana, tiganya di mana. Coba ada yang tahu nggak bagaimana rumus dadu? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara membuat dadu yang benar dan tepat? Ada nggak? Halo, bikin dadu dong, ada yang tahu? Ada nggak yang tahu rumus bikin dadu yang harus benar gitu? Bikin dadu yang tepat, ya, bikin dadu yang benar itu kan teman-teman tahu kan bentuk kubus ya, kubus dadu gitu ya, dadu itu kubus. Itu harus berjumlah kelipatan 7. Itu yang benar seperti itu. Misalkan berarti kalau di atasnya 1, bawahnya berapa? 6. Jadi harus berkelipatan 7 ya. Jadi cara bikin dadu yang benar itu seperti itu. Atasnya 1 berarti di bawahnya 6. Nanti kita balik lagi. Di atasnya 2 berarti di bawahnya 5. Aduh yang cepet dong. Terviral loh. Wah, guru PAUD ditanya kelipatan 7, jawabnya lama banget kan, di atasnya 2 pasti di bawahnya 5. Nah, kalau di atasnya 3 berarti di bawahnya 4. baru ini viral ntar. Viral. Yang anak SMA nggak ngerti perkalian. Ini mah guru PAUD. Viral nanti tuh. Aduh. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi setiap kali teman-teman membuat dadu itu misalkan kanan 3, berarti kiri 4. Nah, depan 1 berarti belakang 6. Nah, gitu. Jadi itu ya teman-temannya itu ya, cara yang benar bikin dadu. Jangan sampai salah ya bikin dadu ya teman-teman. Jangan sampai nanti ketika penilik atau pengawas datang atau asesor datang, ini kok bikin dadu kayak gini sih, kok nggak ngerti tentang dadu gitu. Oh, itu cuma dadu doang gitu. Dadu juga harus benar ya, harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada yang telah kita ajarkan. Nah, ini misalnya teman-teman dadu ya, tebak-tebakan dadu. Mulai dengan bismillah gitu kan. Yang pertama 3 dikurang 1 gitu kan. Coba ada berapa kupu-kupu di karpet gitu. Jadi caranya nih biasanya sih teman-teman di grup tuh dibawa ke ini ya, dibawa ke tukang percetakan gitu ya. Di percetakan lebih murah gitu dapat ya teman-teman daripada beli online. Ini beli online bisa 500.000 atau 300.000 teman-teman. Tapi kalau di percetakan cuma 50.000 kalau yang besar banget ya. Kalau yang segede banner 20.000 gitu. Tinggal bawa ke cetakan main gitu kan. Jadi gampang kan bermain berhitung ya. Maju 9 langkah, mundur 5 langkah. Berapakah kamu sekarang? Ada lagi nih. Eh, coba buat muka tersenyum gitu kan di angka 20, nyampe ke 20 dia dia masuk, buat tersenyum gitu kan. Coba takbir 11 kali gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi campurannya teman-teman tentang edukasi Islam. Jadi banyak nih kumpulan-kumpulan ular tangga di saya gitu kan. Jadi dengan usia ya, usia KB itu hanya 10 kotak gitu kan, kotak di situ. Nah, kalau usia A itu bisa mencapai 25 kotak. Nah, nanti usia usia B ya bisa 100 kotak gitu.
gitu. Atau enggak 50 kotak di semester pertama 50 kotak gitu. Jadi setiap kotak ada indikator usianya gitu. Nah, jadi seperti itu teman-temannya tentang permainan materi dari saya gitu. Jadi sama Bu Maya saya ditaruh di sini sekarang. Kalau dulu saya semester pertama etika guru, terus etika dan landasan pendidikan, biasanya seperti itu. Jadi baru kali ini nih saya nih disuruh jadi bermain dan permainan. Jadi bersyukur banget nih di semester ini kebetulan saya mata kuliahnya ini gitu, bukan landasan pendidikan gitu. Karena memang saya bidangnya kayak seperti gini nanti teman-teman. Jadi kalau di rumah teman-teman ke rumah saya itu, saya tuh udah kayak pemulung gitu. Banyak tutup botol, banyak kardus-kardus di rumah. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya udah jangan nanya lagi, ini udah setengah 12, nggak bertanya lagi, udah selesai. Lupa saya ngapain nawarin nanya. Udah selesai, jangan nanya lagi. Seharusnya kita bertanya lagi ya teman-temannya tentang apalah. Jadi gimana nih, mau sesuai dengan tema atau sesuai dengan kreativitas? Jadi kebetulan saya bikin juga sih ada bukunya gitu ya. Jadi Bu berdasarkan benda gitu ya, dari tutup botol, dari kardus, dari apa namanya stick es krim. Jadi stick es krim permainannya banyak, tutup botol permainannya banyak. Dari apa lagi ya? Dari sedotan. Sedotan banyak, itu berkaitan dengan lost part ya. Tapi kayaknya nggak usah deh kalau dari bahan. Karena kalau dari bahan nanti kalau misalkan teman-teman ketemu di semester 5, ketemu saya lagi tentang media pembelajaran, nah nanti maksud itu tuh gitu. Jadi ada bahan alam, bahan barang bekas gitu kan, dan bahan cair. Ya, seperti ketemu itu lagi. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di hari Senin malam ya. Tanggal 6 Oktober, saya kemarin salah bilang, saya bilangnya 6 Agustus ya, 6 Oktober. Kita akhiri dengan materi kuliah kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Teman-teman yang Terima kasih, Bu. saya minta kunci PG PAUD tuh, main ke rumahnya sendiri. Oke, Bu. Ya, dan langsung ke itu ya, langsung kemana tuh? Ke bagian depan, minta dibuatkan akun kulon sama WiFi ya. Jadi masing-masing nanti WiFi, kalau nggak salah passwordnya mahasiswa, coba aja diklik deh. Lumayan kan dapat WiFi gratis. Iya, Ibu. Live ya. Iya, iya.